Setelah itu Bumi Sem pingsan dan baru ditemukan oleh warga yang hendak ke kota saat hari mulai terang. Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Bumi Sem dibawa ke rumahku karena rumahku adalah yang paling dekat kedua dari lokasi kejadian. Sebenarnya lebih dekat dengan rumah almarhum Pak Sumar. Namun karena Bu Sauda dan Mas Robi tidak pernah keluar dari rumah, warga pun tidak enak hati jika harus mengganggunya. Aku yang melihat Bumi Sem pingsan dengan sedikit luka di dahinya terkejut. Ibuku mengambilkan air putih hangat dan minyak kayu putih. Bumi Sem diberi minum, dan beberapa saat kemudian ia tersadar. Ia sangat ketakutan dan badannya gemetar. Tak lama setelah itu, suami Bumi Sem datang untuk menjemput. Karena memang ada satu warga yang memberi kabar kepada suami Bumi Sem di rumahnya. Saat suaminya datang, Bumi Sem menangis sejadi-jadinya sambil memeluk suaminya. Dia meracau tidak jelas, seperti ingin menceritakan sesuatu, tetapi masih sangat ketakutan. Setelah ditenangkan oleh suaminya, akhirnya Bumi Sem bisa bercerita, walaupun dengan sedikit terbata. Tadi waktu aku lewat di barat rumah Pak Sumar, ada pocongnya Pak Sumar menghadangku di jalan itu. Aku ketakutan sekali. Terus oleng. Terus aku jatuh. Aku sempat teriak-teriak, tapi jam segitu belum ada yang bangun. Jelas Bumi Sem sambil mengelap sisa air matanya. Beberapa warga yang berkerumun di rumahku dan mendengar cerita Bumi Sem pun mulai geram dengan gangguan yang dilakukan almarhum Pak Sumar, yang mulai merugikan warga. Wah, kalau begini terus, bisa-bisa semua warga di sini bakal diganggu. Kalau sampai bikin warga terluka, ya mau nggak mau kita harus ambil tindakan, teriak salah satu warga dan disetujui oleh warga yang lain. Namun, Bumi Sem kembali angkat suara. Sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi tuh waktu aku sudah mau pingsan, aku sempat mendengar pocongnya ngomong. Mbak, tolongin aku mbak. Kayak gitu coba. Apa jangan-jangan ada yang tidak beres? Ucap Bumi Sem menenangkan warga. Warga di situ terdiam sejenak dan saling pandang satu sama lain. Mereka pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Tak berselang lama, Bumi Sem dan suaminya pamit untuk pulang dan mengucapkan terima kasih kepada keluargaku karena telah menyediakan tempat untuk menolongnya. Sedangkan warga yang lain satu persatu membubarkan diri dengan pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran mereka masing-masing. Selepas sholat maghrib, aku diperintah ibu untuk membeli gula di warung. Kebetulan warung dekat dari rumahku ada di atas sekitar 20 meter. Awalnya aku menolak karena takut. Akan tetapi ibu memaksa. Aku pun luluh karena aku kasihan melihat ibu yang sedang menidurkan adikku. Sementara seharian tadi ibu sudah lelah bekerja. Aku pun pergi ke warung sendirian. Jalanan sangat sepi malam itu. Karena seperti sudah kubilang sejak ada kabar yang beredar tentang arwah Pak Sumar gentayangan, tidak ada warga yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba. Aku setengah berlari menuju warung. Beruntung warung masih buka, walaupun sudah tertutup setengahnya. Aku pun membeli gula lalu bergegas pulang. Di jalan pulang, aku lagi-lagi setengah berlari.
Aku melewati 2 rumah warga dan 2 kebun milik warga. Ketika sudah mendekati rumahku, di pojokan kebun ada semak-semak dan ilalang yang cukup tinggi. Aku mendengar ada suara laki-laki menangis, dan kudengar sumber suara tersebut dari semak-semak. Awalnya aku ragu. Aku pikir aku hanyalah terlalu parno dan termakan sugestiku sendiri. Aku mencoba mendengarkan lebih seksama dengan berhenti di samping semak-semak. Dan semak-semak tersebut bergoyang-goyang seperti ada yang bersembunyi di baliknya. Aku melihat ada kain putih yang bergerak-gerak di balik semak tersebut. Aku pun langsung berlari menuju rumahku dan buru-buru masuk ke dalam. "Ada apa, Nak? Kok lari-lari?" tanya ibuku di ruang tamu setengah mengagetkanku. "Gara-gara ibu nih maksa aku ke warung. Tadi pas balik aku dihantui sama Pak Sumar di semak-semak pojokan kebun situ," umpatku dengan sedikit kesal kepada ibu. Hari-hari pun berlalu. Semakin banyak warga yang mengaku telah dihantui oleh pocong Pak Sumar. Desas-desus itu semakin luas tersebar sampai ke seluruh penjuru desa. Salah satu warga di dekat rumahku melaporkan hal ini kepada kepala desa. Namun, sampai sejauh ini tidak ada tindakan ataupun musyawarah apapun mengenai hal ini. Sampai pada akhirnya, pada suatu malam, lagi-lagi Pak Mislam selepas sholat Isya sedang berberes di musola, bersiap hendak pulang. Dan lagi-lagi sudah ada yang menunggu di halaman musola. Masih sosok yang sama seperti sebelumnya. Sosok itu lagi-lagi menangis terseduh-seduh dengan kepala menunduk. Pak Mislam pun beristighfar sebanyak 3 kali, lalu menarik nafas panjang. "Bismillah. Maaf ya Pak atau Mas, kamu sebenarnya ada keperluan apa di desa ini? Kamu pastinya sudah mengerti kan, kalau warga sini sudah resah banget dengan gangguan yang dilakukan olehmu. Saya minta dengan sangat ke kamu, kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, silahkan jangan kembali lagi di desa ini, yang tenang di alam sana. Tapi kalau memang ada yang mau kamu sampaikan ke saya, silahkan. Siapa tahu saya bisa bantu masalahmu," ucap Pak Mislam dengan tenang kepada sosok itu. Sosok itu masih menangis, dan tak lama kemudian sosok tersebut mulai bicara. "Pak, saya ini harusnya belum waktunya mati. Kalau saya mati, siapa yang mengurus anak saya Robi? Kamu tahu kan keadaannya Robi itu kayak mana?" Jawab sosok tersebut masih menangis. "Pak, yang ikhlas ya. Semua ini sudah takdir dari Allah. Pak Sumar tenang saja, kan masih ada istrimu Bu Saudah yang bisa merawat Robi," jawab Pak Mislam menenangkan. Mendengar jawaban Pak Mislam, sosok tersebut justru semakin menangis sesenggukan. "Pak, saya bicara jujur dengan kamu. Istri saya itu ada hubungan dengan pria lain. Dia juga nggak sampai hati dalam merawat Robi karena kondisi Robi yang seperti itu, nggak sempurna. Kadang malah nggak mau mengakui kalau Robi itu anaknya," ucap sosok tersebut dengan tangis yang terseduh-seduh. Akhirnya Pak Mislam pun mengetahui segala permasalahan yang membuat arwah Pak Sumar tidak tenang. Pak Mislam mencoba membujuk Pak Sumar untuk tidak mengganggu warga di sini lagi. Sementara Pak Mislam akan merundingkan dengan beberapa warga yang dapat dipercaya tentang masalah Pak Sumar ini. Keesokan harinya, selepas sholat Isya berjamaah di musola, Pak Mislam melarang beberapa warga untuk pulang terlebih dahulu. Pak Mislam menyampaikan bahwa ada hal yang perlu dirundingkan bersama. Di sana ada Pak Salim, Pak Darso, Pak Rizwan, dan Mas Ipul. Mereka pun melingkar di dalam musola dan dibuka dengan salam oleh Pak Mislam. Kemudian dilanjutkan dengan basa-basi untuk mengawali musyawarah malam itu. "Begini loh bapak-bapak,
saya kumpulkan di sini karena ada yang mau saya sampaikan berkaitan dengan almarhum Pak Sumar, ucap Pak Mislam mengawali perundingan. Semua orang yang ada di situ tampak mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Mislam. Pak Mislam menceritakan bahwa semalam ia ditemui oleh almarhum lagi. Dan almarhum mau menceritakan apa penyebab dia masih bergentayangan. Sebenarnya tidak ada maksud mengganggu. Dia hanya ingin meminta pertolongan. Arwah Pak Sumar sudah mencoba mendatangi istrinya, Bu Saodah, untuk menyampaikan apa yang membuatnya tidak tenang. Akan tetapi, Bu Saodah sudah keras hatinya. Dia tidak terpengaruh apapun dengan ucapan arwah Pak Sumar, dan justru menganggap dirinya sedang berimajinasi saja bertemu dengan almarhum suaminya itu. Menurut Pak Sumar, selama Pak Sumar masih hidup, dialah yang selalu merawat Robi sepenuh hati. Bahkan dari Robi masih bayi, Pak Sumar menerima segala kekurangan anaknya itu. Ketika Robi beranjak dewasa, beberapa kali Pak Sumar menemukan Bu Saodah sedang memukuli anaknya itu. Tubuh Robi sering memar-memar karena dipukul sapu atau sulak. Kadang jika Pak Sumar sedang ada urusan pekerjaan keluar kota, Robi tidak diberi makan karena Pak Sumar memiliki sebuah usaha jual beli barang dan bisnisnya sudah lumayan berkembang. Akhirnya mengharuskan dia sering keluar kota untuk bertemu dengan klien-kliennya. Ketika Pak Sumar pulang dari kota, tak jarang dia menemukan Robi dalam keadaan demam dan sakit karena kelaparan dan dehidrasi. Pak Sumar sempat akan memperkerjakan orang khusus untuk merawat Robi ketika dia pergi ke kota. Akan tetapi, istrinya selalu melarang dan selalu berjanji tidak akan menyakiti Robi lagi. Namun nyatanya selalu berakhir sama. Sampai suatu ketika Pak Sumar memergoki Bu Saodah sedang berteleponan dengan seorang laki-laki dengan panggilan yang mesra. Akan tetapi karena Pak Sumar ingin menjaga perasaan Robi, akhirnya Pak Sumar memilih untuk pura-pura tidak tahu istrinya itu selingkuh. Semenjak Pak Sumar meninggal, Bu Saodah dan Robi memang sangat jarang terlihat keluar rumah. Robi hanya keluar ketika dirinya sekolah. Itu pun selalu dipesankan ojek oleh Bu Saodah untuk mengantar jemput Robi. Memang berapa kali aku melihat Mas Robi di sekolah, belakangan ini badannya semakin kurus dan tak terawat. Sementara Bu Saodah sangat jarang ada warga yang melihat batang hidungnya. Almarhum Pak Sumar menceritakan bahwa sejak dirinya meninggal, Robi semakin sering disiksa oleh istrinya. Bahkan Bu Saodah sering berhari-hari tidak pulang ke rumah hanya karena berkencan dengan selingkuhannya. Di situ aku baru tahu, berarti Mas Robi pun sering membolos sekolah. Pak Sumar hanya ingin meminta pertolongan kepada warga di sekitar rumahnya agar membantu menjaga Robi dan membantu selalu menasihati istrinya agar berubah. Selesai Pak Mislam menyampaikan seluruh cerita yang dia ketahui dari almarhum Pak Sumar, karena Bu Saodah ketika ada warga yang berkunjung ke rumahnya selalu berlagak baik kepada Robi. Sangat berbeda dengan yang diceritakan oleh almarhum Pak Sumar. Semenjak perundingan itu, Pak Sumar tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Prinsip warga di sini, yang terpenting warga sudah berusaha membantu merawat Robi semampunya. Entah di belakang Bu Saodah bertindak seperti apa kepada Robi, warga sudah tak bisa ikut campur. Beberapa bulan kemudian, Bu Saodah menikah lagi dengan laki-laki yang Pak Sumar sebut sebagai selingkuhan Bu Saodah. Lambat laun, sekitar 2 tahun kemudian, Robi meninggal dunia. Menurut Bu Saodah, Robi terkena kanker tulang. Warga pun percaya saja, karena memang seminggu sebelum Robi meninggal, Robi sempat dirawat di rumah sakit. Namun, lagi-lagi tidak bisa dipastikan apakah Robi benar-benar mengidap kanker tulang atau justru karena disiksa oleh Bu Saodah.